Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 15 Januari. Jumlah kasus PMA yang kehilangan kontak lagi-lagi mencatat angka tertinggi baru. Ada legislator mengungkapkan seorang PMA yang sedang mengantri menunggu pemeriksaan keamanan bandara sebelum penerbangan ke luar negeri, mengganti baju kemudian meninggalkan Bandara Taoyuan dan hilang kontak. Ia meragukan pemerintah selain mendenda agensi dan majikan, tidak ada tindakan positif lainnya. Video memperlihatkan dua orang PMA nekat memanjat dinding luar gedung dan melompat ke atap gedung lainnya. Tanggal 13, petugas kepolisian menemukan PMA kehilangan kontak di distrik Luzhou, kota New Taipei, dan melancarkan pengejaran. Mereka berhasil menangkap dua PMA kaburan yang telah melampaui izin masa menetapnya. Ada legislator mengungkapkan video kamera pengintai Bandara Taoyuan. Seorang PMA yang sedang mengantre untuk pemeriksaan keamanan sebelum terbang ke luar negeri tiba-tiba mulai melepas dan mengganti pakaiannya. Ia diam-diam berbalik menjauh dari rombongan dan meninggalkan bandara, terakhir menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. 在移工失联的地点里面，光是机场的这个部分也是创4年来的新高。它从109年57位到113年。去年有87位哦。 Legislator juga menyatakan bahwa jumlah PMA kaburan di Taiwan telah meningkat dari 48 ribuan orang pada awal 2020 menjadi 90 ribuan orang pada akhir 2024, sehingga meragukan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola PMA untuk jangka panjang. Asosiasi Pekerja Internasional Taiwan menyatakan perbaikan masalah PMA kaburan secara mendasar harus dimulai dari aspek kebijakan. 绑住移工、勒住移工脖子的这个，其实是这个私人中介系统，加上长期以来台湾的政府没有提供实质媒合的这种功能，所以逃逸的选择就变成是一个选择。 Menurut statistik, faktor yang memengaruhi PMA kaburan adalah tingkat tunjangan kebijakan terhadap mereka. Misalnya, proporsi PMA kaburan menurun setelah ketentuan harus menuju ke luar negeri 1 hari setiap 3 tahun dicabut. Sedangkan larangan transfer selama pandemi malah membuat skala PMA kaburan melonjak. Masalah pokok PMA kaburan, termasuk buruknya sistem agensi dan larangan ganti majikan secara leluasa, merupakan faktor yang memperburuk isu PMA kaburan di Taiwan. Seorang pemain tari api Taiwan menemukan kesempatan pentas di luar negeri melalui medsos. Dia pun berangkat ke Thailand untuk berpentas pada hari Natal tahun lalu. Namun malah dibawa ke sarang sindikat penipuan dan kemudian kehilangan kontak hampir 3 minggu. Atas kolaborasi pemerintah dan ormas, dia kembali dengan selamat kemarin dan masih merasa trauma saat membayangkan tragedi tersebut. Mahasiswi bermarga Chong asal Malaysia ini tiba di Taiwan untuk mengenyam ilmu di Changrong Christian University. 5 tahun lalu, ia mengalami kekerasan seksual oleh pria bermarga Liang yang mengikat tali di lehernya, merampok harta bendanya, dan menghabisi nyawanya. Pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati berdasarkan pidana pembunuhan, pemerkosaan, dan pembuangan jasad. Setelah pengacaranya kembali mengajukan banding, Pengadilan Tinggi Kaohsiung menetapkan putusan tanggal 15 dan ia tetap dijatuhi hukuman mati dan dicabut hak seumur hidupnya. Pengadilan Tinggi Kaohsiung menyatakan Liang dinilai tidak memiliki potensi untuk menyesal dan harus diisolasi dari masyarakat, sehingga tetap menjatuhkan hukuman mati. September tahun lalu, Mahkamah Konstitusi Taiwan menafsirkan hukuman mati yang penerapannya dibatasi secara ketat. Ini dianggap sebagai karcis untuk lolos dari maut bagi terpidana hukuman mati. Kasus ini pun mendapat perhatian masyarakat setelah diputuskan sebagai hukuman mati pertama pasca interpretasi konstitusional. Seorang pemain tari api Taiwan menemukan kesempatan pentas di luar negeri melalui medsos. Dia pun berangkat ke Thailand untuk berpentas pada hari Natal tahun lalu. Namun malah dibawa ke sarang sindikat penipuan dan kemudian kehilangan kontak hampir 3 minggu. Atas kolaborasi pemerintah dan ormas, dia kembali dengan selamat kemarin pada masih merasa trauma saat membayangkan tragedi tersebut. Walau lelah, Xiaoku yang berprofesi sebagai pemain tari api merasa beruntung bisa kembali ke Taiwan. Ia awalnya menemukan karir pentas di Thailand melalui grup Facebook, namun malah terjerumus ke dalam sarang sindikat penipuan. Setelah 2 kali ganti mobil dan menyeberangi sungai, ia akhirnya dibawa ke Myanmar untuk melakukan penipuan. 把上衣全部脱掉，然后铐手铐在那个大广场上面，然后让太阳普晒。这期间都有可能会受到殴打、踢。 Tubuh Xiaohui dipenuhi bekas luka dan memar. Ia masih dihantui peristiwa mengerikan ini saat mengupas kisah tragisnya. Setibanya di sana, ia diborgol dan dipukuli, gerak-geriknya diawasi. Ia sempat meminta bantuan, namun mereka malah main hakim sendiri. Setelah hilang selama hampir 3 minggu, ia akhirnya kembali dengan selamat tanggal 14. 我当下那个时候只有我一个人被放出来，
Selain intervensi pihak berwenang berbagai negara, Xiaokui berhasil diselamatkan berkat jasa organisasi bala bantuan swasta. Namun modus penipuan di luar negeri semacam ini telah berkembang mulai dari lowongan kerja bergaji tinggi, pinjaman uang hingga kini mengincar pemain pentas dunia hiburan. Dalam 3 tahun terakhir saja, Moffat telah menyelamatkan 1.533 warga Taiwan yang ditawan di Asia Tenggara. Mayoritas sarang penipu berlokasi di Kamboja, namun telah beralih ke Myanmar dan Laos. Thailand pun telah diincar sebagai tempat transit dengan 2 fokus utama, kemudahan mobilisasi dan mendapatkan kepercayaan korban. 泰国会说这些事情发生在缅甸，你找我干嘛？怕缅甸军政府会说我管不了克伦邦啊，所以说他为什么愿意做？因为新闻闹大就愿意做啊。 Apa pertimbangan dan alternatif pejabat Thailand dan Myanmar dalam melancarkan operasi penyelamatan? Organisasi bala bantuan swasta mengakui alasan dibaliknya sangat rumit dan berkaitan dengan kepentingan masing-masing. Namun satu standar utama penyelamatan adalah beritanya sudah merebak di kalangan masyarakat, mau tidak mau harus diatasi. Mulai tanggal 1 Januari, sektor industri perhotelan tidak diperbolehkan menyediakan produk sekali pakai. Namun tidak sedikit pihak perhotelan yang memodifikasinya menjadi kemasan untuk dijual dan memicu kontroversi. Badan Perlindungan Lingkungan menyatakan pelaku usaha diperbolehkan menyediakan gel mandi atau sampo dalam botol berukuran lebih dari 180 ml atau dispenser yang dipasang di dinding. Untuk sikat gigi dan alat kebersihan pribadi lainnya, konsumen diimbau membawa sendiri. Produk kebersihan pribadi yang sebelumnya disediakan oleh hotel saat ini tidak akan disediakan lagi di kamar. Per tanggal 1 Januari, sektor perhotelan tidak diperbolehkan secara proaktif menyediakan produk sekali pakai. Namun tidak sedikit pelaku usaha malah memodifikasinya menjadi kemasan untuk dijual dan memicu kontroversi. 6 jenis produk seperti sisir, sikat gigi, pasta gigi, pisau cukur, busa cukur, dan topi mandi semuanya merupakan barang yang tidak boleh disediakan. Namun memicu keluhan dari warga yang sebenarnya hanya membutuhkan beberapa produk malah harus membeli bersamaan produk yang tidak terpakai. Justru tidak ramah lingkungan. 客人都有这样的观念了以后，他们大部分的客人都会自费化使用。 Pelaku usaha diperbolehkan menyediakan cairan perlengkapan mandi seperti sampo, gel mandi berukuran lebih dari 180 ml ke botol tetap dan dispenser. Sedangkan 6 produk perlengkapan mandi lainnya disarankan dibawa sendiri oleh konsumen. Namun pelaku usaha diperbolehkan menginformasikan kepada masyarakat jika dibutuhkan pelaku usaha akan menyediakan secara gratis atau berbayar. Para pemirsa sekalian, sekian wadah berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.